Oh, I got my water. I'm fine. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Twinkle, minggir. Biar aku tangani ini. Kita harus melakukannya bersama-sama. Twinkle, sekarang bukan saatnya untuk keras kepala. Tidak, kau yang keras kepala. Sudah kubilang padamu, apapun yang kita lakukan harus bersama-sama. Minggir, minggir. Bawa budi jalan. Minggir. Awas, awas. Minggir, awas. Cepat minggir. Minggir, minggir. Cepat minggir. Budi jalan. Awas, awas. Cepat. Semuanya mundur. Mundur. Oh, I got my water. I'm fine. Guns! Hei, Guns! Anakku! Sudah aku bilang, perempuan itu membawa petaka. Dia sudah membuat anakku tewas. Dia merenggut sayang, kau tidak apa-apa kan? Kau tidak terluka sama sekali kan? Aku baik-baik saja, Bu. Twinkle sayang, ayah merasa senang sekali. Kalian berdua tidak apa-apa. Yang paling penting sekarang ini, Ishan baik-baik saja. Tidak terjadi apapun padanya. Benar sekali. Ihsan, kamu buat kami ketakutan. Berikan dia padaku, aku akan membawanya ke atas. Iya, Niki. Bawa dia ke atas dan panggil dokter juga. Ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Ayah. Ya. Anan, kau ikutlah dengan. Baik, Ayah. Twinkle sayang. Twinkle, bagaimana keadaanmu? Kau tidak apa-apa kan? Hah? Iya, Paman. Salam. 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 Aku tidak apa-apa. Salam. Aku gadis Punjab sejati. Aku tidak apa-apa, Paman. Aku tidak mudah disakiti, kan? Oh, dengar nak, kau membuat kami semua takut. Kau tidak tahu kan bagaimana ibumu? Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya kau selamat. Benar kan, Kak? Ibu, Aku yakin Tuan Manohar, tidak ada yang bisa disakiti selama dilindungi oleh Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan, keturunan keluarga ini bisa selamat. Nak, kau melakukan sesuatu yang hebat hari ini. Itu luar biasa. Aku bisa dengan bangga mengatakan kau keponakanku. Paman. Tidak akan terjadi apapun padaku selama doa Paman dan juga doa Ibu bersamaku. Apa yang kau katakan, nak? Doa kami tentu selalu bersamamu dan untukku juga. Nah,
walaupun betapa marahnya orang tua padamu. Atau mereka bilang tidak akan membantumu, tapi doa mereka tidak akan lepas untukmu. Benar kan, Kak? Anakku, jangan pernah berpikir kau sendirian. Oh, wow. Manis sekali. Ternyata sedang ada adegan kekeluargaan yang penuh air mata di sini ya. Adegan seperti ini jarang ada di film zaman sekarang, hah? Aku kesini bukan untuk akrab dengan kalian. Aku hanya ingin memperjelas suatu kesalahpahaman. Apa maksud Bibi? Dengar ya, apa kau sudah lupa? Belum lama ini kau dan suamimu datang ke rumah kami, bukan? Kau membuat masalah dengan menuduhku dan anakku menganggap kami terlibat dalam penculikannya Ihsan. Dan sekarang kau pura-pura lupa. Ah, sudah. Akan kujelaskan ini. Kami tidak terlibat dalam penculikan Ihsan. Tetapi orang yang menculik Ihsan dan membuat keadaannya seperti ini. Apakah kalian sama sekali tidak mau tahu siapa pelaku sebenarnya, ha? Hentikan semua sandiwara Bibi dan pergi dari sini. Karena kami semua yang ada di sini tahu kalau Bibi yang ada di balik penculikan Ihsan. Ngomong-ngomong, itu ide yang sangat bagus. Tapi sayangnya kami tidak terlibat. Jadi siapa yang melakukan ini? Kalau kau mau tahu jawabannya, kau harus menguatkan dirimu. Karena mungkin saja kalian akan mengalami sedikit syok saat mendengar namanya. Asal kalian tahu, orang yang terlibat dalam penculikan Ihsan adalah salah satu anggota keluarga kalian sendiri. Dan orangnya adalah dia, Tuan Manohar Sarna. Omong kosong apa lagi ini? Hah? Apa Bibi sadar siapa yang Bibi tuduh? Yaitu ayah mertuaku, yang sudah seperti ayahku sendiri. Dan Ihsan itu cucunya. Apa keuntungan baginya untuk menculik Ihsan? Kau memang ahli sekali di bidang ini. Ini memang keahlianmu. Kau suka sekali merusak keluarga yang bahagia. Entah apa sebabnya sampai kau melampiaskan frustasimu ke keluarga kamu. Apa untungnya bagimu? Ayo jawab. Sudah kuduga, aku tahu kalian pasti tidak akan percaya kepadaku. Karena itu, kali ini aku membawa buktinya langsung. Tuan Kawaljit Sandu. Tuan Sandu, silakan masuk. Dia adalah Kawaljit Sandu, seorang kaya raya di kota ini. Dia pengusaha ternama. Lila, kau juga pasti tahu tentang dia. Dia pengusaha yang terkenal kan? Dan selain itu dia juga punya pekerjaan lain. Dia memberi pinjaman ke perusahaan yang bangkrut, membeli saham mereka. Dan dengan begitu dia menyelamatkan perusahaan. Jadi setidaknya kalian bisa percaya ucapannya. Jadi Tuan Sandu, katakan padaku. Apa kau terlibat dalam penculikan Ihsan atau tidak? Katakan. Yang dikatakan Ibu Anita benar sekali. Akulah yang membuat rencana ini. Aku seorang pengusaha. Saling memberi hadiah adalah prinsip. Tapi bagaimana orang-orang yang curang padaku, memanfaatkanku, dan tidak mengembalikan uangku? Aku memakai taktik tertentu pada mereka. Dia hanya anak kecil yang baru berusia 4 tahun. Apa kau bisa menutup kerugianmu dengan menculiknya dan menjauhkan dari keluarganya dan membahayakan nyawanya? Apa kau bisa menutup kerugianmu dengan itu? Aku tidak pernah sedikit pun ingin menyakiti Ihsan. Coba kalian pikir saja, kalau aku ingin membunuh Ihsan, untuk apa aku memberitahu kalian tentang bom itu? Aku hanya ingin memberi pelajaran pada ayah kalian, Manohar Sarna, agar dia bisa mengerti dan jangan pernah menganggap enteng padaku. Dia adalah pria yang paling tidak jujur, curang, dan juga penipu. Jawablah dengan jujur. Jangan bicara omong kosong. Ini kenyataan yang sebenarnya dan bukan omong kosong.
Jadi Manohar Sarna, apa harus kuberitahu pada semuanya? Orang ini benar-benar bangkrut, benar-benar bangkrut. Aku telah meminjamkan uang jutaan rupiah padanya, tapi sampai sekarang belum mengembalikan sepeser pun padaku. Sudah kutagih berulang kali. Aku sampai bosan menagihnya berkali-kali, tapi dia sama sekali tidak peduli. Setelah itu aku beri dia ancaman, tapi ternyata itu pun tidak berpengaruh padanya. Jadi terpaksa aku menculik Ihsan untuk memberi dia pelajaran. Sudah cukup. Apa itu benar? Tentu saja itu benar. Kalau semua ini tidak benar, Manohar tidak mungkin berdiri dengan kepala tertunduk, bukan? Dia pasti sudah menyangkal dari tadi. Sarna, kau melakukan kesalahan yang besar. Kau bohong pada keluargamu sebesar itu. Dan sekarang ini kau sudah bangkrut, bukan? Kau akan terusir, keluar, dan hidup di jalanan seperti pengemis. Seluruh dunia akan tahu kalau kau sudah bangkrut sekarang ini. Sebenarnya, aku rasa Manohar tidak sepenuhnya bisa disalahkan di sini. Karena sebelumnya semua berjalan lancar, kan? Hanya saja, sejak gadis itu datang ke sini, selalu saja terjadi hal yang buruk di sini. Apa ya sebutannya? Oh ya, pembawa sial. Iya, gadis ini pembawa sial. Untung saja Euphrates tidak jadi menikah dengan dia, atau hidup kami juga akan berantakan. Dasar kau pembawa sial, payah. Cukup! Hentikan omong kosongmu itu. Katakan kenapa berani sekali kau masuk ke rumah ini. Dan siapa yang mengizinkanmu untuk menghina besanku dengan cara seperti ini? Tuan Manohar, apa yang dibicarakannya? Kenapa kau diam saja? Apa yang dikatakan Tuan Sandu? Bagaimana? Kau cukup berkata kalau semua itu tidak benar, kan? Lila, kalau kebenaran terungkap, siapapun tidak bisa menyangkalnya. Itu sebabnya dia diam saja. Sudahlah, Manohar sedang syok sekarang ini. Aku mengerti, tapi aku lebih kasihan padamu, Lila. Kau ingat kan, kau selalu menantangku dan berkata dengan yakin kalau kau akan menikahkan putrimu dengan keluarga terkaya di kota ini. Tapi ternyata keluarga menantumu ini miskin sekali. Dan gadis ini, Twinkle, aku kasihan sekali padanya. Karena tanpa sadar, ibunya sudah menikahkannya dengan keluarga yang bangkrut. Oh, kasihan. Dan yang paling menyenangkan adalah aku tidak perlu melakukan apapun. Kau sendiri yang menghancurkan hidup anak tersayangmu, Twinkle. Tidak akan kubiarkan hidup siapapun hancur. Memang siapa yang tidak punya masalah? Semua orang pasti menghadapi masalah. Kadang ada masa sulit. Masa bahagia sudah lewat. Begitu juga masa sulit akan lewat. Tapi kami akan menghadapi semua itu bersama-sama. Aku berjanji padamu. Akan kukembalikan setiap sen uang. Tapi sekarang aku ingin uangku kembali. Kalau kami punya uang sekarang, keadaan ini tidak akan seperti ini. Cobalah untuk mengerti. Aku mohon. Aku punya tabungan. Kau bisa mengambilnya untuk saat ini. Tolong, berikanlah aku waktu untuk mengembalikan Sudah uang. hentikan. Aku sudah mengalami rugi karena memberi kalian waktu membayar hutang. Manohar Sarna sudah melebihi batas waktu dariku. Tuan Sandu, aku pastikan kau akan mendapatkan kembali semua uangmu. Karena kau begitu yakin akan aku beri waktu sedikit lagi. Tapi aku tegaskan, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau menipuku atau gagal mengembalikan uangku tepat pada waktunya, maka kali ini, istrimu yang cantik itu akan menjadi korban selanjutnya. Itu tidak akan kubiarkan terjadi.
Kunz, bagaimana kau melakukan itu? Tabungan yang mau kau berikan, itu tabunganmu selama bertahun-tahun lamanya. Kau menabung itu demi pendidikanmu. Kau selalu bermimpi kuliah di Universitas Oxford. Kalau kau berikan uang itu padanya, bagaimana dengan impianmu? Kau sudah bekerja keras untuk itu. Iya Bu, aku memang mau ke Oxford. Supaya pendidikanku bisa membantu bisnis keluarga ini. Tapi kalau bukan pendidikan itu, berarti tabungan itu penolongnya. Keluargaku butuh aku saat ini. Manis sekali. Kunz, kau memang manis sekali ya. Tapi Kunz, aku tidak mengerti satu hal. Kau membuat janji sebesar itu, tapi dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Lagi pula, janji seorang tidak bisa dipenuhi hanya dari kata-kata, kan? Hei Lila, kenapa kau hanya diam, ha? Oh, aku mengerti. Kau tidak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi padamu sekarang, kan? Menantumu yang selalu kau puji-puji itu ternyata menantu dari keluarga yang bangkrut. Aku bisa merasakan perasaanmu saat ini. Pertama, kau ditipu anakmu sendiri, lalu sekarang menantumu. Itu hanya masalah sudut pandang, Anita. Seseorang merasa dikhianati hanya karena sudut pandangnya. Jadi apa yang kupahami sekarang, belum tentu kau bisa paham, kan? Lagi pula apa artinya uang? Itu hanya hasil kerja manusia yang datang dan pergi. Sifat asli seseorang terlihat pada saat masa yang sulit. Mereka yang bersedia menghadapi masalah di tengah-tengah masa sulit, hanya sedikit orang yang seperti itu. Aku sudah tahu sejak awal, kalau menantuku, putraku, adalah orang yang luar biasa. Dan justru kali ini terbukti bahwa aku memilih pasangan yang tepat untuk putriku tersayang. Seseorang yang tidak ternilai harganya. Seseorang yang tidak mungkin bisa kau samakan. Kau sadarkan kalau kata-kata itu hanyalah kata-kata. Kau juga sadar bagaimana kehidupan nyata, bukan? Jadi kita lihat saja bagaimana putrimu menghadapi kemiskinan ini. Tidak ada rumah besar, tidak ada mobil, tidak ada pelayan, tidak ada apapun. Tidak ada apa-apa. Sudahlah, kalian silahkan nikmati hidup miskin di masa depan ya. Aku permisi dulu. Salam. Kun sayang, kau tenang saja ya. Tuhan ada dan Tuhan selalu mengawasi semua. Kau yakin saja, Tuhan akan membereskan semuanya. Dan kau jangan patah semangat, itu saja. Semangatlah, nak. Raman, kita harus pergi sekarang. Baik, Kak. Salam Usa. Tuan Manohar.